Jadi pas kemarin tuh gue ke Gancit. Di Gancit ada travel fair gitu. Terus gue tanya, ke India berapa kak? Pas tengah nih murah, pulang pergi. Tapi transit di Sri Lanka. 30 jam. 30 jam. 30 jam. Oh ya udah gue sikat deh, gak apa-apa. 30 jam. Gue bisa ke Sri Lanka dulu deh, explore gitu kan. Keluar pesawat udah beda aromanya. Gue langsung hirup. Gue udah bawa inhaler. Oh udah siap-siap ya. Udah inhaler terus. Gue keluar taksi. Wah gue udah udah mata gue udah berair gitu kan. Gue udah inhaler terus gini, masih pakai tas. FBI, open up! Jadi rasanya banyak kan. Yang gue makan tuh rasa ati, kan hitam kan. Jadi gue nggak tahu tuh. Serius? Pas gue edit, anjing lalat. Terus pas gue belah gitu lalat semua. Ijo-ijo gede-gede full. Jadi gue tukar duit di money changer di bandara ya, pokoknya yang udah yang gue pikir bakalan aman lah. Terus gue karena gue nggak ngitung dulu, gue main tanda tangan aja kan. Pas dia ngasih uangnya itu selisihnya 1.500.000. Jadi Najis. gede banget kan. Terus gue sir, terus dia you sign gitu. Jadi gue gak bisa marah karena gue udah kurang tanda tangan. ajar. Kurang ajar. Jadi pas dihitung di kalkulator dia ngasih harga gue sesuai gitu. Pokoknya selisihnya sedikit lah gitu. Pas udah ngasih duitnya kurang 1.500.000. Gila ya. Gede banget. Sampai di bandara pun begitu loh. Begitu. Dan gue cari tahu, itu kan gue cari tahu kan. Dan banyak yang kayak gitu bule-bule. Masanya tuh sekarang kan nama India tuh lagi jelek banget nih kan. Nama India tuh lagi jelek banget. Soalnya banyak orang-orang di Instagram gue liat tuh komen-komennya pada delete India. Gitu. Ya kan banyak gitu kan. Terus elu kesono orang Indo lagi. Yang kan biasanya orang Indo kan gak bacain komen-komen orang luar gitu kan. Ini lu membawa isu itu ke sini gitu. Tapi di satu gak ada TikTok. Apa? Mereka gak main TikTok. mereka nggak main. Nggak main TikTok. Mereka semua main Instagram. Oh alah. Makanya setiap gue ketemu orang India, mereka tuh selalu nanya ID gitu. Instagram gitu. Dan gue udah siapin akun gue yang lain. Oh biar gak ketahuan Iya, ya. gitu. Kalau misalnya gue ketahuan tuh, misalkan kayak ada satu tahu gue salah ngasih, bukan salah ngasih. Pas gue buka HP, udah akun gue yang utama. Terus YouTube gitu. Artis gitu. Wah itu rame banget. Hah masa? Itu rame. Orangnya pada ngasih tahu ke teman-temannya. YouTuber rame. Artis gitu. Dibaik-baikin dong. Diikutin. Dan gue sendiri kan, capek banget gue. Khawatir sih tuh. Iya, capek banget gue. Iya takutnya kalau udah digitu-gituin kan mereka ngerasa kayak orang kaya nih Iya, gitu itu kan. nomor satu yang gue takutin. Iya kan. No wonder rumahnya Shahrukh Khan rame terus ya. Iya. Oh. Begitu banyak polisi juga. Jujur rumah Shahrukh kan sampai ada tank tuh. Gokil sih. Sumpah. Gokil. Itu gokil sih. Apalagi yang rumah Ambani itu, tau gak yang Oh rumah iya, tahu, paling tahu, yang orang orang terkaya, iya. Itu tanknya banyak banget dan kita gak boleh video foto. Oh ya? Gak boleh. Iya, gue tahu banget tuh Ambani Sisters yang dia suka pakai Hermes Iya, gitu. tuh kayak gitu. Lu party gak di? Party. Lu ada di sana? Apa perasaan lu party di sana? Awal-awal nih gue datang belum rame. FTC murah banget 150.000. Oh, anjir. Terus satu shoot tequila 70.000. Gila. Murah kan? Murah. Satu shoot ya kan. Murah. Pas gue belum rame tuh ya biasa aja lah gitu. Tapi udah Bollywood lagunya udah gue gak ngerti. Gimana sih lagu Semuanya Bollywood? lagu Bollywood. Terus misalkan ada yang terkenal nih. Terus gue kan kenalan sama orang kan. Famous song. Wah semua joget. Udah pertengahannya jam 12:30. Anjir udah bau banget anjir. Aduh gak dulu. Gue sampai ke toilet mulu. Jadi gue diem toilet dulu gitu. Lu udah seminggu aja di sana masih kebawaan ya? Masih anjir. Jadi kalau misalkan udah ngedeket tuh udah berkerumul. Atau mereka udah joget-joget. Iya udah keringetan berkeringet udah bau. Keluar lagi tuh ya Keluar. baunya ya? Keluar. Di Jakarta satu aja kan biasanya ada kan orang-orang kayak gitu ya. Aromanya agak beda kan. Betul. Nah ini kumpul gue di tempatnya gue. Tapi pas lu party itu, kan lu party tuh, lu udah minum juga. Lu dideketin orang gitu gak buat ngajak joget bareng? Oh semua orang joget situ. Wah orang India tuh jogetnya bener-bener top. Bisa acungin jempol bener orang India tuh emang lahir buat joget. Bener-bener jogetnya tuh bener-bener top banget. Mau yang gaya gimana semua gaya dia bisa. Kita kan ya paling gini-gini kan. Iya. Wah mereka semua ambil muter-muter. Wah. Kayak di film-filmnya Kayak di mereka. film-film. Oh. Itu pun gue di tempat yang bagus, hotel bagus. Oh iya. Iya. Jadi bukan orang-orang yang kayak middle to low gitu. Ini orang-orang yang middle gitu. Oke, orang-orang itu aja tetap ada wanginya ya? Ada. Gokil ya.
Berarti mereka tuh udah biasa ya. Udah biasa banget. Dengan wangi seperti Mungkin itu kalau misalkan di habis 2 minggu udah kalian di sana udah biasa banget. Maksudnya udah ya udahlah gitu. Tapi Emang lu gitu lu ada di tahap itu nggak? Udah, Baunya ada, ya udahlah. udah. Oh udah. Tapi kalau misalkan bedanya misalkan gue ke dalam KFC atau enggak ke tempat yang ada AC-nya gitu. Pas keluar tuh langsung baunya bener. Bau ini lagi. Bener gitu. Kembali lagi. Iya, kan kalau di KFC kan ya ada humidifier terus ada AC gitu kan. Ya. Jadi wangi pas udah keluar, Aduh. sedep banget deh. Aduh, gue ngebayangin aja males tau gak lo? Gue tuh setiap ngeliat video-video gue tuh suka ngebayangin baunya, bener-bener kebayang gitu baunya. Enggak gini aja deh, gue anggap ke Singapura deh. Iya. Kan kadang-kadang ada Dari orang India India, kan, iya kan. dari India. Kadang-kadang tuh ada wangi yang zeng gitu. Tuh aduh, ini apa semua orangnya begini gitu. Apa di negaranya itu bau ini dikali 10 misalnya kayak gitu. Begitu? Begitu. Kemarin soalnya gue ke Singapura juga kan, ke dia juga. Cuma masih ya levelnya masih 20 lah, gak 100%. Iya. 20% lah menurut gue ya, menurut Iya, gue. iya. Menurut gue masih 20% lah. Mereka tuh gak sadar kali ya? Mereka sadar gak ya? Kayaknya Lu pernah ngobrol gak sama orang situ? Enggak, kalau nanya bau badan gue Iya, gak berani gue. Tapi tau gak sih, gue kan pernah juga tuh kayak di Singapura yang maksudnya banyak lah maksudnya kaum mereka gitu. Nah gue pikir tuh mereka tuh bukan bau badan. Gue pernah berpositive thinking kalau mereka tuh punya perfume yang Baunya kayak kayak bau gitu. apa spice-nya mereka gitu loh yang menurut kita tuh nggak nyaman gitu. Tapi kayaknya Dari dalam. Dari dalam. Udah merasakan sendiri nih, Iya. first hand. Karena pas gue pulang, pas gue di sana pun gue nggak pakai. Lu kebayangin baunya ya? Gue nggak pakai deodoran jadinya. Oke. Karena dan gak pakai parfum. Karena pas gue awal-awal tuh gue masih pakai parfum dan gue ngerasa gue tuh bau jadinya. Karena parfum kan kayak jadi beda sendiri kan. Bener. Jadi gue takut ngeganggu orang malahan. Jadi parfum sama deodoran gak gue pakai tau. Jadi gue mau nyatu aja. Biar nyaru ya. Biar kalau ada turis lain, bau mana nih gitu, gak ada yang tahu. Dan kalau misalkan kalian kesana, kalau misalkan ada yang pakai parfum, pasti kalian notice. Gue puji 3 orang kan, karena dia wangi. Your smell is so good. Your smell 3 orang, karena lu bakalan tahu dia tuh wangi, orang wangi. Itu orang India? Bukan. Orang India tapi yang rapi. Oke. Yang pakai meja gitu. Oh, lu ke pasar-pasar kan? Ke pasar, Pasar ya? pasar ke mall semuanya deh. Chaos gak? Pasarnya chaos gak? Chaos. ya? Chaos banget, banyak banget orangnya. Oh iya sih, orang India tuh kebanyakan sih. Iya. tapi pas di mall-mall gitu ada nggak yang stylish yang keren? Ada banyak yang ada yang nggak pakai sari. Biasanya kan cewek-cewek di jalan tuh pakai sari kan. Yang pakai Sabrina itu tuh yang bikin bau, gua rasa. Oh iya. Karena kan Pliket ya cuy. ya pliket udah gitu kan dia kalau kira kan bajunya nyerap Nyerap keringat lah ya. Mereka kan cuma segini udah gitu diual-ual di badan. Oh, Terus iya. jadi kayak anduk dibawa kemana-mana gitu kan. Terus juntai ke bawah kayak princess gitu. Itu. Soalnya gue naik bis pas mereka masuk, aduh itu gue bener-bener KO, bener-bener suren. Lu kenapa memilih untuk naik bis, naik kereta? Karena waktu itu gue cari Uber gak nemu-nemu gitu. Dan kalau kereta emang perjalanan jauh. Oh emang Gitu, yang 5 jam 3 jam gitu. Oke. Lu harus bertahan tuh ya. Bertahan, Gila aja, bertahan. ya. Aduh gak bisa sih Kak. Tapi lu nyobain naik delman-delmannya mereka nggak? Naik delman nggak? Tuk-tuk gitu-gitu. Tuk-tuk Tuk-tukan nyobain. aja, Tapi nyobain. mereka tuh tuk-tuknya kebanyakan orang tua kan. Dan mereka tuh gak bisa bahasa Inggris. Tapi kalau anak muda ya semua bisa bahasa Inggris. Oh bisa bahasa Inggris Karena semua. mereka gak ada bahasa nasional. Oh iya gak ada ya? Jadi mereka misalkan bahasa Jaksel, Bogor, Depok, itu gak ada Indonesianya. Beda-beda lah ya. Iya, jadi sesama mereka pun mereka bisa ngobrolnya cuma pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Alah. Terus yang konten lu yang mereka yang geleng-geleng kepala tuh gimana? Bener gak sih? Itu enggak Iya itu. nggak ya? Itu enggak, cuman gue nanya ke teman gue ke kenalan gitu kan di situ. Terus why you always shaking your head gitu. I don't know, we always like this, just like this gitu. Gini aja bener-bener enggak ada reasonnya. Oh, emang gesture mereka Iya, aja emang gesture ya. aja. AA Jojo, kita akan mempertanyakan pertanyaan tersulit buat lo. Siap ya? Siap. Lu harus milih 3 makanan yang akan lu bawa ke bulan. Lu cuma boleh bawa 3 makanan. Lu akan ada di bulan itu sekitar 2 tahun. Oke. Cuma 3 makanan lu boleh bawa ke sana. Kentang. Kentang apa nih? Kentang. Harus spesifik nih, kentang apa? Oh, Lo nggak boleh olah. makanan aja gitu. Makanan, dish. Gado-gado. Gado-gado. Terus telur Telur diapain? rebus. Telur rebus, ha? Sama roti.
Gila, anak gym parah. Anak gym parah, lo nge-gym gini. Anjing gue, Bos. Pantesan dari lo milih gado-gado plus telur aja gue kayak. Oh, nge-gym dia nih. kayak ada Karena makanan gym gue ya. hari-hari Oh, itu. itu makan lu hari-hari. Iya. Sama roti, kenapa roti? Roti karena ganti nasi aja. Oh gitu. Jadi, Oh roti tawar, iya, roti roti tawar. Ih, gila, bener-bener makanan anak gym cuy. Anak gym parah. Lo harus pilih 4 dan hapus 4 dari kue ini. Oke. Pilih 4, hapus 4 deh. Jadi Oke. gue akan kasih 8 pilihan kue tradisional. Lo harus hapus 4 Oke. dari sini. Klepon, Telepon. onde-onde, lemper, nagasari, lupus, Lupis. Oh iya, Upis. Lupis. putu mayang, kue cucur, sama getuk. Satu dulu yang lo hilangin apa? Satu yang hilangin, yang kedua apa? Yang klepon, onde-onde, Onde-onde. onde-onde lo hilangin. Hilangin. Kenapa? Seret. Seret. Oke. Terus? Habis itu ada lemper. Lemper. Lemper enggak? Enggak. Lu gak suka Nasi. lemper? Oh, Nasi. ketan sih ya Ketan. soalnya ya. Kenyang. Nagasari, Nagasari oke. Nagasari oke. Oke. Penyakit lupus, Lupis oke. lupis oke ya, Oke. lupis oke ya. Putu mayang, Itu mayang oke. kue cucur, Gue cucur enggak. kue cucur lu hilangin. Satu lagi baru lu hilangin ya, sisanya getuk. Getuk. Iya. Getuk lu hilangin. Baru sisa kelepon. Tadi apa Nagasari ya? Nagasari. Nagasari, Lupis. lupis, Sama putu mayang. Putu mayang. Itu. Yang hijau-hijau semua tuh. Iya, Hijau-hijau semua kan? iya. Oh, itu dia pilihannya. Tapi gue liat-liat lu gak suka makanan seret ya coy berarti. Sebenarnya sekarang tuh malah gue gak suka makan. Gue tuh bisa setiap hari, bisa misalkan gue hari ini gak ngonten, gue tuh gak makan bisa. Serius? Jadi, minum air putih atau enggak sereal sehat gitu. Tapi kan lu nge-gym kan? Nge-gym. Terus abis gym lu gak makan? Ya makan telur gitu. Maksudnya yang daily gue misalkan harus makan banget, gue bisa gak makan kok. Oh alah. Jadi misalkan kita kan sehari harusnya 3 kali makan sehari kan. Bener. Gue tuh bisa yang sekali doang kayak gitu. Atau enggak makan sama sekali bisa. Kenapa lu gak suka makan? Jadi males. Lu mikirin makros gak makros? Makros Kayak Makanan lu. protein. Kayak protein lu, Kalau karbo protein gue lu. selalu masuk karena susu juga kan. Harus kan itu Iya. ya? Tapi kalau misalkan yang hari-hari gue harus makan gitu, gue bisa nggak harus makan gitu. Serius segitunya? Kebalikan Marco banget. Asli. Lu harus makan terus. Gue harus makan parah. Dia makannya Padahal enggak, parah. masalah itu padahal konten lu makan loh. Nah makanya dari itu. Dulu tuh pas gue sebelum konten makan, gue bisa aja, gue pengen banget bakso nih, gue pengen banget martabak. Sekarang gue nggak pernah BM. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gue ngajak keluar, baru gue bisa makan banyak tuh. Kalau di rumah gue bisa nggak makan. Karena appetite-nya jadi menurun karena lu udah sering nyobain Iya, banyak makanan ya. jadi kayak gak nafsuan gitu. Oh bener, gak nafsuan. Gak nafsuan anaknya. Anteng dia berarti. Menurut lo lebih challenging mana? Untuk lu review makanan kaki lima atau makanan restoran? Kaki lima. Kaki lima. Karena kalau kaki lima tuh mereka tuh biasanya kalau misalkan tahu gue, mereka tuh mengharapkan revenue. Oh, oke. Gitu. Kalau restoran tuh mereka biasanya cuma pengen Exposure aja kan? doang gitu. Kalau misalkan kaki lima mereka tuh bener-bener ngarepin banget. Kalau dikontenin tuh ngaruh Iya. banget banyak orang datang Iya, gitu ya. yang gue misalkan kontenin itu gorengan nih, besoknya langsung beribu orang tuh datang gorengan. Pengennya tuh. gitu ya? Iya, mereka tuh pengennya gitu. Jadi Oh. susah banget kalau kaki lima. Soalnya kaki lima kan pas kedatangan orang-orang yang ngevlog gitu mungkin seneng kali ya. Iya, Asik, gue mau viral nih gitu. Laku keras nih gue, besok jadi kaya raya gue gitu. Pas besoknya biasa-biasanya sedih Iya. ya, sedih ya. Tapi lu biasanya tuh emang konteninnya kaki lima atau kontenin? Apa aja. Emang lu kontenin semua? Yang lagi viral atau terserah lu? Yang lagi viral juga gue kontenin, tapi sekarang jarang. Kayak misalkan donat, gue nggak Kontennya ikutan. nggak ikutan. Tapi gue maki-maki tuh sih. Dia bener. Akrab ya. Gara-gara gue beli, jadi donatnya nggak gue beli, gue beli yang lain, menu yang lain. Dia bilang seminggu, masa sayur kangkung sama peye doang seminggu. Kangkung sama peye kata gue itu harganya juga 300.000 nggak salah, 400.000 gitu. Mahal banget. Mahal banget emang. Mahal banget sumpah. Kangkung, sama tumis peye, kangkung. sama peye sama apa gitu, satu lagi gue lupa. Pokoknya makanannya warteg lah gitu. Iya. Seminggu, oke nggak apa-apa. Terus seminggu dia bilang lagi sibuk, oh nggak apa-apa deh seminggu gitu. Oh, Terus bener. udah hari H seminggunya itu gua follow up kan, dia bilang besok ya kak gitu, pay-nya lagi kosong gitu. Ya udah deh kak, refund aja saya nggak jadi gitu. Refund nggak balas-balas. Besoknya lagi gua chat terus, gua chat lagi gua chat terus gini. Malu dong lu, masa mantan artis nipu gitu ya. Bener panjang banget gua chat. Gitu, ping gitu, PINK ping buruan gitu. Terus pas udah gue chat gitu, gue udah bom baru dibalikin duitnya. Oh iya. Akhirnya nggak lu cobain dong ya? Gue Sakit cobain. banget perut gue ping. Sumpah gitu. Malu dong lo kayak gitu. Baru 300.000 ya? Iya, nipu gue lo gitu.
Buat kangkung ngopeye lu bayangin. Terus pas dia kemarin sinkronis, gue teriakan menipu. tapi jauh gitu. Ada nggak makanan yang lu kontenin ngelihat nih kayak wah ini makanan kayak enak banget nih, viral nih makanan enak, pas lu makan nggak enak? Yang viral nggak enak Yang apa viral ya? nggak enak. Ada waktu itu konten kreator jualan tahu gitu. Udang tahu. Udang tahu. Oke. Okay. Asem, nyampe di gue asem. Oke. Terus orang-orang pada bilang enak, terus gue bilang ke orangnya, kak sorry ini asem punya lo gitu. Dan ya gak gue review aja. Oh lu gak review aja. Tapi yang berarti semua konten makanan yang lu up itu udah pasti enak di lu? Iya udah enak di gue. Gitu ya? Oh kalau gak enak gak lu post gitu aja kan? Kalau gak enak kalau dibayar ya gue post. Tergantung. Nah jadi gini Juju. Kita ada segmen di mana ini kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Betul. Oke. Ada pertanyaan masyarakat. Yang pertama adalah banyak orang ngelihat konten di luar negeri itu seru dan sebagai salah satu hiburan mereka nih. Nah, gimana cara lu biar tetap enjoy liburan tapi nggak ke pressure sama Harus masyarakat konten, gitu? harus ngepost. Kayak gitu lu kan. liburan kan ada aja tuh orang ngarepin liburan yes konten baru gitu. Lu ada nggak pressure untuk bikin konten? Oh kalau gue dari dulu nggak ada sih. Kayak dulu tuh gue nggak pernah ngepost liburan. Jadi misalkan gue liburan gue selalu nggak pernah ngonten malah. Oh, jadi misalkan gue ke kemana-mana nih kayak ke Turki, ke Dubai, pokoknya jalan-jalan gue nggak pernah ngonten. Oh. Jadi paling cuma story gitu doang. Dan nggak gue post. Pokoknya gue stick sama konten makan gue aja. Kayak gitu. Oke, berarti lu nggak ada konten bikin makanan di sana gitu nggak ada? Jarang banget. Baru India kemarin ini. Iya, yang lo baru- kontenin banget. Iya betul. Dan padahal di dia kan gak ada TikTok kan, dan gue nyuruh tim gue aja nguploadin gitu. Oh, nggak gitu. bisa buka TikTok Gak di bisa, India. bisa pakai VPN, cuman kan nanti nyangkut ke misalkan Singapura VPN-nya. Iya, Mana gitu. nggak enak kan? Apa audiensnya beda Iya kan? betul, Iya, betul. Oh, berarti lu ke India itu emang buat konten sebenarnya? Apa emang karena Konten, kalau dia bener-bener pengen konten. pure konten ya Pengen. berarti ya? Nah, Ih betul. menarik banget Seru lagi sih, ya konten seru India. parah sih, seru parah. Nah, ada pertanyaan lagi, apa makanan yang ngasih pengalaman paling unik atau memorable buat lu? Entah rasanya atau proses buatnya atau suasananya kayak pas. Panipuri nomor 1. Apa itu? Makanan Yang India bulat-bulat yang bulat-bulat. kan? Yang bulat-bulat itu karena rasanya tuh kayak airnya tuh kayak cuko tapi kayak wasabi gitu menurut gua. Jadi kayak nyegrek banget. Oh, Dan oke. sampai sekarang di Indonesia udah rasa Indo sih jadi. Itu yang dicelup-celup gitu? Iya, dan mereka tuh nyelupnya pakai tangan. Hey! Jadi Mantep tuh. si kuahnya itu celupnya pakai tangan gitu. Dan gue liat tiga penjual kayak gitu. Jadi gue selalu kebayang. Tapi kalau misalnya di restoran kan gue nggak tahu mereka buatnya kan. Tapi Iya. tetap gue nggak doyan juga. Itu kunci umaminya tuh. Nah, Wah, itu. itu. Kan mereka- makin banyak yang nyelup makin asin kan? Betul. Mereka tuh bisa refill kuahnya doang gitu. Jadi misalkan gue beli, misalkan gue suka, refill kuahnya nanti dicelupin sama dia. Seriusan. Gak Gue siap ke tangan. Lu bawa obat cacing gak? Gue bawa obat cacing, obat diare. Sebelumnya gue setiap jalan-jalan tuh nggak pernah prepare obat. Ini gue bawa tapi nggak kepake. Gak kepake? Berarti Aman ya? perut lu aman ya? Aman. Oh, Oke. Wah, strong banget Jangan-jangan perut lu. mungkin mereka jorok tapi bersih. Gak tahu joroknya bersih gimana. Gak bisa. Gak bisa ya, gak bisa. Ada gak pengalaman lucu atau chaos waktu syuting konten? Apalagi konten lu makan kan? Itu kan makan kan di luar kan? Lu di luar. Lu gak bisa ngatur orang mau ngapain Betul. gitu. Nah Ada itu nggak? biasanya kayak gitu. Misalkan ini tag konten endorse lah, bukan yang gue cuman pengen konten gitu. Biasanya kan kalau endorse tuh harus coba disiapinnya banyak banget kan. Nah biasanya tuh gue kalau misalnya di luar gitu gue nggak bisa cuma nyicipin doang atau nggak cuma gue ngunyah doang gitu. Kalau misalkan di belakang apa misalkan gue sendiri tuh gue masih bisa cuman ngunyah, terus misalkan gue nggak suka bisa gue tehin gitu kan. Nah kalau di umum tuh gue pernah sampai nangis karena gue kekenyangan. Jadi gue kekenyangan terus gue gak enak sama orang nih, orang ngeliatin gue, terus ada krunya juga gitu kan. Terus gue kayak gue nangis aja, bener nangis. Itu gue mikir gini, ya ampun. Enggak, dalam nangis tuh gara-gara gini, orang tuh nyari duit buat makan. Iya. Gue nyari makanan buat duit, Duit. tapi gue nangis gitu, dikasih makan gue nangis gitu. Karena gue udah kenyang banget, gue bener-bener udah kuat banget. Bener-bener pengen muntah gitu, jadi gue nangis aja. Enggak, kenapa? Karena kekenyang, karena makanannya banyak banget. Gitu. Iya. Dan itu tuh waktu itu sama brand kan. Jadi si mereka tuh maunya ada beauty shootnya lah, ada adegan makan lah, ada adegan Ulang-ulang iya ya. gitu. Makanya makan mulu tuh. Iya, kayak gitu. Tapi emang ada kan orang yang bilang konten creator tuh hidupnya influencer tuh uangnya gampang loh jadi konten creator, terus konten creatornya ngebales. Jadi kita tuh susah loh, kita harus Itu memang kayak gitu aja.
anjing gue ada temen gue yang kayak gitu, gue selalu maksudnya waktu dulu gue pun belum masih mulai gitu dapat duit kayak 500.000 1 juta itu gampang kan menurut gue. Kayak misalkan gue lagi butuh 1 juta nih, gue bisa ngechat restoran gitu, kak ini kita lagi ada promo nih kak, 500.000 bisa di post di TikTok sama IG, padahal gue emang segitu harganya, emang beru gitu kan. Terus gue gak segampang itu kan, kita gak perlu pinjam duit gitu. Bener. Terus ada yang ngomong kayak gitu, apaan sih lu? Gak mungkin nyari duit, coba jadi kita susah banget, gak mungkin. Enggak ya. Kalau ada misalnya content creator yang bilang jadi kita itu jadi influencer dan content creator itu susah, lu lihat deh orang-orang luar sana nyari duitnya susah. Kita mah dulu aja gue, dulu di Pizza Hut maksudnya nyari 3 juta aja susah banget kan. Nah itu dia tuh. Sebulan. Gila, sampai muter-muterin pizza loh dia di atas. Sampai gue maling-maling salad tuh gue jualin. Terus salad gue jualin aja di luar gitu. Terus di salad nih misalkan ada yang mau salad teman gue, terus gue pack tuh, gue plastikin. Terus teman gue ke depan nih, gue jual 10.000. Segitu yang nyari duit ya. Segitu. Terus ada beberapa hal kayak misalkan yang di restoran itu bisa yang gue gak harus dibuat kayak chicken wing, terus kayak yang spaghetti itu kan gak perlu orang buat kan, bisa gue cuman masukin ke pan, gue bakar, ntar keluar sendiri tuh, jadi gak perlu diinput. Nah ntar gue jual lagi tuh ke teman gue yang di situ yang datang, nih 15.000 tapi ke gue langsung ya, jadi gitu. Harganya 45.000, terus gue jual 15.000. Untung parah tuh ya. Untung parah. Wih, asik sih. Segitunya nyari duit tuh berarti. Lu pernah kerja di agency ya? Agency ya? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Lebih nyaman di Pizza Hut atau di agency? Agency dong. Agency kantor. Tapi bukannya di agency juga high pressure ya? Iya benar, 24 jam per 7. Kayak misalkan nemenin KOL, terus tahu red card mereka gitu. Kan gue juga iri ya. Pengen ya kita ya. Berarti yang pas lo spill red card itu lo lagi di agency ya? Itu udah selesai. Itu kan pandemi. Itu pandemi. Oh itu pandemi. Emang dulu konten lu marah-marah kan berarti? Bukan marah-marah, kayak komplain gitu? Iya, komplain aja. Ya kan lu nyari. Gue pengen aja gitu, pokoknya apapun dia yang bikin gue terkenal gue mau gitu. Itu sekarang lagi jadi konten gue komplain. Oh iya? Iya, konten gue sekarang lagi komplain. Oh iya, gue sering nonton. Iya. Banyak yang hujat kan? Oh parah, asik tuh, asik. Asik kan? Kalau gue suka, Gak tau lu suka tuh gak? Marco tuh bener-bener tidak terganggu mentalnya. Sama berarti gue juga sama. Gue suka. Pokoknya ada masalah apa, ngomong gue. Komen. Iya. Nah, pertanyaan lagi Nitch, ada tantangan nggak waktu syuting ke negara-negara yang lu datengin itu, nyobain makanan mereka tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi? Kan lu diliatin dong. Iya. Lu bayangin kalau misalnya orang yang ngeliatin lu lagi ngerekam gitu, lu. Nah itu gue kalau misalnya yang gue udah tahu, kayaknya gue nggak doyan deh. Gue cabut tuh, gue beli tapi gue cabut. Gue beli makanya di jauh. Agak gitu. jauh gitu ya. Itu baru bisa uwe tuh. Iya. Tapi kalau misalnya gue lihat, misalkan cuman kentang terus masaknya nggak pakai tangan gitu, itu bisa gue cobain makan. Maksudnya bisa gue telan gitu. Oh, okay. Walaupun gak enak tapi tetap gue kunyah gitu. Terus gue bawa gitu. Oh, itu agak janggal ya. Tips and trick ya. Tipsnya dibawa Tetap tuh. sopan tapi. Tetap sopan. Sopan gitu. Negara apa yang pengen lo explore selanjutnya? Bangladesh. Sebelahnya. Kemarin temen gue ke Bangladesh Oh, iya. mirip-mirip sama India. Ya kan sebelahnya. Iya kan bisa Oh iya benar. Sampai gue bilang, Tai kalau mau Bangladeshan mah di warkop aja kata gue. Capek banget, Beda. draining banget nih story-nya. Soalnya itu kan ini banget kan lebih kecil dari India tapi orangnya juga banyak gitu. Oh, Padat banget. Iya, dan mirip-mirip gitu loh. Iya, karena mereka maksudnya sebelahan. bentuknya. Iya. Kayak lu cocok deh kalau misalnya lu mau merubah personal lu ke negara-negara mundur. Iya gitu aja cuy, lucu. Pengen kayak Afrika, tapi Afrika gue nyari-nyari misalnya agak susah. Oke. Kayak pulang dari Afrika juga kita kayak harus vaksin apa gitu-gitu ribet. Terus Mesir mahal kayak gitu-gitu. Korut, gue udah searching tuh negara-negara yang kayak gitu. Korut harus ikut travel. Korut gue juga pengen. Oh Korut dia juga pengen. Korut bisa dari Cina atau enggak Rusia ya? Kalau itu nggak tahu deh, Masuknya. belum nyari tahu ke situ ya. Cuman kalau misalnya mau aman harus pakai travel. Jadi kan, tapi kalau pakai travel kan gue nggak bisa explore. Oh iya benar. Tapi lu kalau nggak pakai travel lu bisa didor. Iya, emang. Itu bahaya. Ngerekam dikit bisa diambil HP-nya. Iya. Experience Iya. tapi pulang tinggal nama. Nama coy, mati gue sono. Kalau misalnya Mesir kan lebih ke mahal ya berarti. Mahal. Makanya minta endorse sama Traveloka dong. Iya kan? Betul. Traveloka. Tiket.com juga boleh, aman. Ya ini kan bukan endorse beneran nih. Kita minta aja ngemis-ngemis aja. Tapi ya ribet-ribet. Iya. Biasanya ribet tuh. SOE-nya ya. Yang gampang-gampang aja story aja kayak apa kayak. Biasanya tuh yang lebih organik tuh lebih naik lokal. Iya betul. Apalagi yang ohe-ohe gitu kan real parah. Nah, buruan masuk. Nah, selain yang mau endorse dan Traveloka
sama tiket.com itu, Belinsky juga studio paling bagus di Jakarta ini. Tuh, udah gitu Kemang, tempatnya juga adem, enak, dingin, Anjay. Yes. Tematik banget. Kita ngomong lagi. Lu kan udah menjadi content creator nomor 1 di Indonesia. Lu ada rencana untuk lanjutin YouTube lu lagi nggak? Belum lagi. Karena jujur, lu kalau di India itu lu ngevlog, Iya. itu menurut gua gede banget tuh pas itu. Tapi gue gak akan mungkin bisa kan satu begini kameranya. Iya, Susah. lu harus ngajak satu orang menurut gua. Nah, kalau menurut gue tuh kalau gue berdua sama orang, gue tuh takut ngerepotin orangnya. Gitu. Misalkan sama temen nih atau bukan sama tim nih, sama temen. Apalagi sama tim, gue kan harus ngasih dia yang enak gitu. Nggak bisa ikut gue yang yang kayak 50.000 gitu. Gak bisa kan, kita bawa orang gitu. Takutnya lu dibikinin thread ya cuy. Iya nah, dia jalan-jalan tapi diajaknya gembel gitu. Gitu. Nah tapi kan sebenarnya tim lu itu tugasnya untuk itu sebenarnya. Kalau misalnya lu bilangin aja gak sih, kita nih bakal gini lo harus ngikutin. Nah tapi gue tuh gak terlalu suka yang terstruktur gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di plan gitu gue gak ada dapet surprise-nya gitu loh. Iya. Gitu. Apa enggak lu ke India tapi ya udah khusus buat YouTube aja gitu? Nggak mau? Itu masih bisa gue pikirin. Iya kan? Iya, Kayak seru banget sih. Itu kayak seru banget sih. Lu ke negara-negara itu terus lu bikin YouTube-nya tuh Tapi mantap sih menurut gua. satu yang hal yang gue pikir YouTube tuh, misalnya kalau kita ngomongin bisnis ya, YouTube tuh kan agak kecil ya uangnya. Oh YouTube Indo Di iya? Indo, Yes. iya. Oh iya. YouTube Kalau Indo, di YouTube luar mah US Emang kalian orang luar? Look at me. Kan kita orang Indo. Iya. YouTube Indo tapi kecil banget. Kecil kan? Kecil banget. Gitu. Apalagi kalau Iya. misalnya mau masuk product placement, juga kita harus long video. Bener. Gitu. Jadi kalau TikTok udah gampang banget deh. Iya sih Iya mendingan sih. TikTok. Apalagi lu bisa bikin berbagai video kan. Jadi banyak kan videonya. Nggak harus edit kan. Iya. Kadang video cuman berapa detik aja Iya. lu bisa tayangin di Bisa TikTok. puluhan juta yang nonton. Iya, enak banget. Tapi kan TikTok tuh sekarang ada monetization Ada. sih? Dimonetize. Dimonetize gitu ada nggak? Tapi beberapa akun doang dan ada juga subscriber. Tapi Oke. siapa coba yang mau subscribe? Semua udah ada di TikTok. Iya sih. Kayak misalnya kita mau nyari apa, gym, masak, resep, semua udah ada. Ada, iya sih. Iya benar juga sih. Tapi belum bisa dimonetize berarti? Belum. Oh, oke. Beberapa akun doang. Beta masih beta. Oh gitu. Lu ada kegiatan apa lu selanjutnya untuk karir lu aja? Oh bener. Apa ya? Gak ada sih gue. Masih keep the flow aja. Oke, masih Following makan the flow, tentang masih makan. Berarti lu fokusnya di makanan kan berarti? Makanan. Oke. Tapi sekarang gara-gara India, skincare masuk. Oh bener. Oh serius? Serius? Skincare masuk bener-bener banyak banget skincare ya. Di XB ini gue udah full. Oh bener. 3 hari. Matahari. Tapi pas lu kemarin ke India lu ikut trip yang di boat di Sungai Gangga itu nggak? Ikut Gimana, tapi gak ikut gimana? trip, cuman ikut boatnya doang. Gimana? Bukannya agak sedikit bau-bau Iya gitu emang ya? bau banget dan masih itu tuh misalkan mayat tuh nggak sempurna nih dibakarnya. 6 jam masih bentukan medium rare lah gitu ya. Terus mereka tuh dibuang ke laut diikat batu jadi Tenggelam ke bawah. dan ada juga kanibal di situ. Jadi misalkan Sumpah lu. si dagingnya ini udah nggak ada keluarganya, bisa dimakan sama kanibal di situ ada satu orang. Satu orang kanibal Iya, situ. dan- Emang dijaga di situ? Iya, dan gue juga ngerti itu. Itu salah satu yang nggak gue ngerti sampai sekarang. Kenapa ada negara yang mengagung-agungkan kanibal? Paham gak maksud gue? Gila ya. Ya kan, maksudnya itu Kalau kan kita kan kayak diapain ya di lumayan Itu kan tidak berbahaya. lumrah kan di sini kan? Masuk Iya. penjara kan cuy kan Iya, di kanibal sini. masuk penjara. tapi itu tuh makanan mayat yang udah dibakar gitu. Oh, udah dibakar. Oke. Cuman bukan yang orang dibunuh terus Oh, iya dimakan sih. gitu. Cuman kan tetap aja kan? Tetap aja. Manusia gitu nih makan. Dia berarti dia dijaga di situ untuk makanin Iya, mayat itu. heeh. Gila ya. Uniknya India ya. Semua unik banget, benar-benar unik banget. Gila. Itu berarti dia dibayar sama pemerintah dong? Enggak. Nah, gue juga sempat tanya ke teman gue, ini pemerintahnya gimana sih? Cuman mereka juga nggak ngerti. Karena kan kalau pemerintah tuh ada politik budaya. Nah, budaya mereka tuh yang keras, yang kencang banget. Jadi politik pun mau masuk susah gitu. Lu ada rencana untuk ke India lagi, terus lu mengeksplor tempat-tempat bagus-bagusnya nggak? Belum ada lagi. Nggak ada? Jadi gue malah mau ke yang paling ujung selatan yang bukan ujung utaranya. Gila. Jadi paling ujung selatan ini yang orang-orang yang kulitnya yang paling gelap. Karena kan kalau yang di sana kulitnya putih-putih gitu, yang Arabian gitu loh. Cakep-cakep ya. Kayak gitu. Karena mereka kan kena mataharinya lebih sedikit. Oh. Nah, kalau yang ujung nih yang di Tamil Nadu, pokoknya paling ujung tuh agak-agak hitam gelap gitu. Nggak pernah malam soalnya. Siang terus. Siang terus ya. Jadi. Tapi menurut lu sekarang untuk lu yang ngomongin red card influencer zaman dulu, red card lu udah ke situ belum? Udah. Udah asik.
Gila. Tapi lu ada perasaan untuk ini gak? Aduh ntar gue diomongin lagi sama agensi kalau red card gue segini. Gak masalah gue kalau itu. Karena gue kayak gitu. Oh, iya. Cuman kalau perasaan tuh gue sampai sekarang ya gue tuh suka ngerasa gini. Kayak kemarin nih gue ngobrol sama temen gue. Misalkan gue diundang ke kuliah-kuliah gitu ya. Terus misalkan gue kayak diundang kayak kesini lah. Misalkan terus dikasih makan yang enak-enak yang di-treat yang baik-baik gitu. Gue tuh masih ngerasa kayak gue ini siapa tahu, gak usah kayak gitu tahu gitu. Gak usah duduk aja ayo silakan kayak gitu. Gue tuh masih ya lo lihat aja gue aja tidur di 50.000. Ngapain gue dispesialin, gak apa-apa, gue gak apa-apa banget gitu. Bener-bener kayak di treat orang biasa juga gue gak apa-apa banget gitu. Sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus makanya gue selalu nanya-nanya kayak gue tuh orang biasa gitu, gak usah dispesialin gitu, gak usah gitu. Gue selalu mikir kayak gitu. Humble banget nih, humble. Selalu mikir kayak gitu gue. Dan gue tuh selalu kayak misalkan ada orang yang nyapa gue. Soalnya dulu misalkan gue ketemu artis tuh ada orang yang gue sapa artisnya, sombong gue kayak ih gitu banget. Jadi gue nya domel sendiri. Tapi ada artis yang say hi gitu, hai kak gitu. Terus dia kayak padahal dia juga gak kenal gue kan. Dia selalu nanya, dia nanya dari mana, udah makan belum? Ayo makan kayak gitu. Nah gue sekarang nge-treat orang juga kayak gitu. Misalnya kayak kamu dari mana? Gitu pokoknya bercanda aja gitu. Gak cuma yang cuman foto ayo foto kayak gitu. Belajar dari pengalaman ya. Belajar dari karena pengalaman gue digituin orang gue ngerasa seneng. Nah gue harus gituin orang juga gitu. Tapi lu kalau misalnya dianggap nih lu di endorse, lu pernah di endorse untuk keluar kota, keluar negeri gitu pernah kan? Lu red cardnya ridersnya ada business class gak? Nggak ada gue. Nggak ada gue. Gue malah selalu bilang kok gini, kalau misalkan nggak apa-apa nih, misalkan gue mau ke negara ini banget nih, misalkan kayak contoh umroh, gue nggak apa-apa nggak dibayar, yang penting gue full akomodasi aja gitu. Jadi nanti gue mau upload TikTok berapapun terserah gue nggak apa-apa gitu. Oh itu kan karena lu ingin negaranya kan? Ini anggap ini full job untuk enggak job. Gue nggak harus. Nggak harus. Riders lu nggak neko-neko berarti ya? Tapi kalau dikasih mah alhamdulillah. Gas ya. Soalnya biasanya untuk orang sebesar lu yang udah sempurna lu sekarang kan ya, yang kayak benar. Ini itu menurut gua riders itu masuk akal menurut gua. Apalagi kalau misalnya lu harus ke India lagi gitu. Misalnya ada brand bilang, "Kak, minta pengen banget lu ke India lagi please, tapi bawa brand kita," gitu. Misalnya gitu. Lu bisa sebenarnya menurut gue untuk kayak please kak kasih bisnis gitu, provide bisnis gitu. Menurut gue aman parah sih itu masih aman parah. Soalnya lu di sana akan menderita kan. Iya sih. At least lu di perjalanan aman lah gitu. Bahkan gue list deh mulai sekarang. Tapi waktu itu temen gue juga nge-review bisnis kelasnya Indian Air. Jadi bobrok juga cuy ternyata. Kemarin gue naik Indian Air tapi pindah kota doang. Hancur gak? Gue makan roti ada lalatnya. Roti ada lalatnya dan gue nggak kemakan sih, cuman udah kemakan, cuman pas gue mau video dan gue sadarnya pas di video gue kan makan nggak mungkin ngeliatin kan, gue kayak gini aja gitu. Pas gue video ada lalat, pas banget. Kalau yang teman gue itu naik bisnis kelas tapi Indian Air itu si kursinya kayak dimakan tikus gitu cuy. Bobrok juga. Kacau. Sama aja dong. Makanya buat apa? Aneh ya. Oh sama pas gue naik pesawat tuh pas gue baru kan gue landing di itu kan di pas gue di Sri Lanka baru ke India kan. Nah pas dari Sri Lanka ke India itu full orang India kan. Itu gue langsung culture shock. Pas gue masuk pesawat tuh gue langsung inhaler. Yes, jadi itu aja pertanyaan kita ke Juju tentang India dan hidupnya ya. Dan karirnya. Lu ada goals apa nggak yang pengen lu capai sekarang? Apa gitu goals pengen menamatkan TikTok sebagai creator of the year gitu. Kalau jujur tadi orang yang sebelum lu duduk di sini goalsnya ada nih artis gitu. Oh pengen artis. Iya. Oh kalau gue malah nggak pengen terlalu terkenal sih menurut gue. Oke. Oh enggak, dia tuh aktor bukan artis, aktor gitu. Karena menurut gue gue kan bercanda omongan kasar, omong kotor gitu ya. Sekarang tuh gue malah nahan jadinya. Gak bebas ya? Iya gak bebas, jadi misalkan gue ngupload sesuatu, jadi ada yang gak suka, ada yang tersinggung gitu, gue gak enak. Tapi gak apa-apa gak sih pas orang gak suka? Sebenarnya gak apa-apa, cuman kayak misalkan kayak gue kemarin pengen ngepost apa ya, salah satu. Misalkan gue macet banget, stres banget gue. Pengen naik motor aja, pas gue mau ngepost gitu gue jadi pikiran gini, nanti orang yang naik motor kesinggung gak sih? Mereka juga stres sebenarnya, lu naik mobil stres gitu. Jadi gue banyak mikir kayak gitu, malah gak enaknya. Lu tau gak ngakalinnya gimana? Lu ngakalin, lu harus sadar lu itu bagian dari masalahnya. Terus gimana? Jadi lu postnya, kalau gue ngepost macet gini,
nih macet, padahal gue juga di dalam mobil, gue ngomong kayak gitu. Gue ngomong Gua gitu, juga padahal sebab gue dari salah macet satu yang itu. bikin macet gitu. Gue bikin gitu. Jadi orang tuh, nah lu sadar kayak gitu. Aman itu, lu cari amanan di situ menurut gue. Jadi nggak nyinggung ya? Nggak nyinggung, Jadi menyinggung diri. malah kita yang kesinggung kan? Iya, menyinggung diri sendiri aja. Itu menurut gue paling aman. Apa jadi goals lo? Gue tuh cuma pengen bebas aja sebenarnya. Oke. Gue nggak mau terikat sesuatu gitu. Cinta pun nggak. Tapi kan lu keliling-keliling dunia kan bisa aja di situ mendapatkan kan. Gue selalu mikir kalau misalnya gue berangkat nih gue selalu punya pikiran travel aja nggak usah catch feeling sama orang gitu. Oke. Karena gue kalau Adventure awal kayak banget gitu tuh gue kayak di sana barengan terus ntar pas gue udah pulang udah lost kontak gitu. Kepikiran ya jadinya Iya, ntar iya, kalau Biasanya kayak gitu ya soalnya ya. Lu nggak mau coba ke pernah ke Amsterdam nggak? Belum pernah. Gue gak terlalu suka Eropa lagi. Oh lu gak terlalu suka Eropa? Gue gak terlalu suka. sukanya yang challenging. Iya gue gak terlalu suka yang foto-foto, yang destinasinya foto-foto. Oh, Iya, yang scenery, yang landscape itu Iya. lo kurang suka ya. Lu sukanya tuh yang menderita gitu ya? Gue suka pokoknya yang guanya harus Adventure gitu. traveling gitu, Iya, travel gitu. iya. Oke, jadi goalsnya tidak ada ya guys. Pengennya bebas aja. Bebas udah. aja. Goalsnya bebas. Oh ini mungkin ini ya. Freedom tapi tetap kaya raya gitu ya. Betul, Gitu betul. ya. Oh bener. Asik banget nih. Jadi itu aja guys untuk episode kita kali ini. Thank you banget Juju udah datang ke Thank you sini. juga udah ngundang gue. Thank you banget, luar biasa. Kalian jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Let's go.